Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami boleh berkumpul di wadah Zoom, kembali membahas berdoa. Kami boleh ada kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan satu hati untuk mendoakan setiap pokok doa yang Kau taruh dalam hati kami Tuhan. Berkati untuk hambamu, Bu Erika, Mei, Tuhan yang saat ini boleh di pagi hari ini. Berikan kami hikmat-Mu untuk berdoa. Berikan kami hikmat-Mu untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Berikan kami hati untuk mendoakan banyak jiwa-jiwa, terutama di tempat kami boleh bekerja di Kementerian Perindustrian ini. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kasih yang besar pada kami Tuhan. Kami berikan satu pujian Tuhan. Besar sungguh kasih setiamu, sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa aku misahkan dari kasih-Mu. Aku selalu menantimu, aku turut teringatmu, berikanku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu. Bapa sayang anaknya, berikanlah Engkau mengasihiku, yang menjadikan izin matamu, dan berikan sayang pada padamu. Bapa sayang anaknya, berikanlah Engkau mengasihiku, dari depan indah matahari, ajaranmu yang terbaik bagiku. Besar sungguh kasih setiamu, tak sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa aku misahkan aku dari kasih-Mu. Aku selalu menantimu, agar aku teringatmu, berikanku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, berikanlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan sayang padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, berikanlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau berdiri, ajaranmu yang terbaik bagiku.
mengasihiku, kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu, seperti bapa sayang anaknya. Demikianlah kau menuntun langkahku, hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku, seperti bapa sayang anaknya. Demikianlah engkau mengasihiku, kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu, seperti bapa sayang anaknya. Demikianlah kau menuntun langkahku, hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku, hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Puji Dia, haleluya, puji Tuhan, untuk setiap kasih Tuhan dalam hidup kami percaya Tuhan bahwa apa yang boleh kami lakukan pada pagi hari ini semuanya itu tidak lepas dari kasih-Mu Tuhan, tidak lepas dari setiap rencana Tuhan. Kita mau minta sama Tuhan supaya kita bisa tahu setiap hari-hari yang kita jalani ini itu suatu anugerah yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita masih bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan pimpin kami di setiap waktu.
besar setiamu Tuhan, aku kaya Yesus kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami hidup dalam jalan agar semua rencanamu besar setiamu Tuhan, aku kaya Yesus kami bersyukur padamu. Kehidupan kami pagi hari ini taruh dalam hati kami kerinduan akan beberapa pokok doa. Biar hati kami mau diajar lebih menghargai setiap waktu yang Kau berikan Tuhan. Setiap proses yang kami alami, kami percaya itu untuk membentuk kami lebih mengasihi-Mu, lebih menghormati-Mu Tuhan. Mengasihi-Mu dengan segenap hati dan pikiran kami Tuhan. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau taruh di bawah kaki-Mu. Berikan kami hikmat, berikan kami hati yang masih banyak jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan, yang belum mengenal kebenaran firman-Mu.
banyak hal boleh disingkapkan Tuhan dalam waktu-waktu ini. Pakai kami seberapa kami yang ada Tuhan untuk membangun mesbah doa. Di tempat kami boleh bekerja, di tempat boleh kami melayani Engkau Tuhan. Urapi setiap kami di rumah kami masing-masing. Allah Roh Kudus, Kau yang mengajari kami Tuhan. Kami siap Tuhan. Kami akan mendengarkan untuk sharing firman Tuhan. Sebelum kami bawa doa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mungkin waktu-waktu kami Tuhan. Haleluya. Amin. Halo Sistiur. Puji Tuhan bisa bergabung ya. Halo sis. Halo. Sehat anak? Sehat sis. Sehat ya. Puji Tuhan. Oke. Saya sharing dikit untuk di firman Tuhan pagi hari ini dari Amsal 16. Sebenarnya fokusnya ke ayat 25 ya. Ke ayat 25 fokusnya di sini ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya maut. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya ini tadi kalau saya bacakan di sini ya ayat 16 ayat 25 itu there is a path before each person that seems right but it ends in death. Jadi kalau jalur-jalur itu path di sini dibilang kan jalan yang disangka lurus. Kalau di bahasa Inggrisnya tuh path itu benar-benar jalur yang jelas dari titik sini ke titik sini ke titik sini, ujung-ujungnya setiap perhentiannya banyak, tapi it ends in death. Jadi ujungnya menuju maut. Jadi kalau kita lihat keadaan sekarang, mungkin banyak orang yang merasa jalan-jalannya itu benar, tapi ternyata ujungnya menuju maut. Amsal 16 1-4 saya bacain ya. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang yang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. 5-8 bisa, Mei? Di Amsal 16 ayat 5-8. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Ayat 9-12 bisa Bu Erika, Bu? Ya, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Aku Sampai lagi 12, ini ya, kedengaran suara ya? Kedengaran Bu, jelas. Sampai Oh, 12 ya, aku Bu? pikir aku mute. Ulang ya, 9 ya? 9-12, Bu. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Keputusan dari Allah ada di bibir raja. Kalau ia mengadili mulutnya tidak berbuat salah. Timbangan dan neraca yang betul adalah kepunyaan Tuhan. Segala batu timbangan di dalam pundi-pundi adalah buatannya. Melakukan kefasikan adalah kekejian bagi raja, karena tahta menjadi kokoh oleh kebenaran. Ayat 13-16, Sistiur ya? Bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya.
Kegeraman raja adalah bentara maut, tetapi orang bijak memadamkannya. Wajah raja yang bercahaya memberi hidup, dan kebaikannya seperti awan hujan musim semi. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. 17 sampai 20. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati, daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Oke, ayat 21 sampai 24, silakan Mei. Orang yang bijak hati disebut berpengertian, dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Ayat 25 sampai Ada 28. jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja, karena mulutnya memaksa dia. Orang yang tidak berguna menggali lubang kejahatan, dan pada bibirnya seolah-olah ada api yang menghanguskan. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Oke, selanjutnya Sistiur 29 sampai 32. Orang yang menggunakan kekerasan menyesatkan sesamanya, dan membawa dia di jalan yang tidak baik. Siapa memejamkan matanya merencanakan tipu muslihat. Siapa mengatupkan bibirnya sudah melakukan kejahatan. Rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Sampai habis saja Ya, satu sampai lagi. habis. Satu ayat lagi, Sis. Lanjut. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, ini pasal Amsal 16 ini mengajarkan kita tentang kebiasaan-kebiasaan orang yang pada umumnya. Bagaimana mereka berjuang untuk dalam kehidupan mereka dengan segala motivasi yang ada. Tapi tetap di ayat 25 disampaikan ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Mungkin kita melakukan kegiatan seperti biasa ya, seperti rutinitas, dari pagi, siang, sore, malam, gitu lagi, berulang lagi. Tapi tanpa sadar kita berada di jalan yang mana gitu. Apakah memang jalan yang lurus menurut Tuhan atau jalan yang lurus menurut pengertian kita sendiri. Dan ini sebenarnya tragis di ayat 25 ya. Semuanya menjalani kehidupan seperti biasa, tetapi tragisnya kenapa? Karena saya bilang itu tadi ujungnya menuju maut. Kita melakukan segala hal yang menurut kita baik, yang menurut kita memang sudah selayaknya yang sudah kita lakukan, tapi apakah kita berada di jalan yang menuju kehidupan atau menuju maut gitu. Jadi di sini kita belajar ya kepada orang yang bijak atau orang yang menjalani hidup seperti rutinitas aja tanpa ada passion untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan, dalam keluarga kita juga, dalam kehidupan bersosialisasi dengan tetangga juga. Nah, itu bagaimana kita belajar. Karena di sini hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Segala sesuatu yang kita lakukan itu Tuhan perhatikan gitu. Dari hati yang nggak kelihatan ya, sama ucapan kita, perkataan kita, itu juga Tuhan perhatikan. Jadi kita belajar dari sini untuk bisa terus diproses ya, diproses dalam Tuhan. Bukan berarti setiap pergumulan yang kita hadapi itu
Tuhan bilang kita masih dalam proses gitu, masih dalam proses, dan kita menjalaninya dengan suka hati, sukacita, karena pasti Tuhan endingnya itu bukan menuju maut, endingnya itu adalah menuju kehidupan kekal gitu. Itu teman-teman ya. Bu Erika ada yang mau di-sharingkan, nanti Mei sama Sis juga boleh sampaikan. Iya, aku mungkin di sini di ayat ini, ayat 3, nanti ada satu Ya, ayat di bawah lagi. Ini diserahkanlah perbuatanmu pada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Jadi mungkin kita tadi sudah baca semua dan kita lebih fokus dikira jalannya lurus, tahu-tahu menuju maut ya, yang 25 itu. Nah, ayat 3 di sini, serahkan perbuatanmu kepada Tuhan maka terlaksana segala rencanamu. Jadi kita manusia ini, apalagi kita yang udah kerja, kita yang kira-kira kita kalau kerja kan pasti dapat upah, jadi kita bisa sudah kerja dapat uang, bisa apa yang kita mau bisa kita beli. Nah, kadang kita sombong secara manusia ini, kita merasa sombong kita bisa mencapai semua. Tapi sebenarnya makin dalam kita masuk, maka makin tahu kita bahwa kita bukan apa-apa. Misalnya kita dengan kehidupan kita ya, semua kehidupan kita manusia ini mau ngomong menurut dia dalam rumah tangga ini. Kita sebagai gadis, kita menikah, begitu kita menikah kita mikir beli rumah, beli mobil, beli kebutuhan semua, dan secara manusia kita udah dapati. Terus kita juga semua kita memiliki anak. Nah, kita nggak bisa, yang satu yang membuat kita nggak bisa, apa yang sudah Tuhan beri itu, kita bisa rubah menjadi upgrade mungkin dengan sekolah, dengan berbagai macam, tetapi pada saat kita sudah memiliki dan yang paling berhubungan untuk kita sama anak ini agak-agak rumit. Kita mau merubah anak sesuatu yang jelek menjadi baik agak sulit bagi kita. Terus kita lihat kekurangan anak, kelebihan anak juga agak sulit. Semua yang kita mau rubah agak sulit. Kadang kita secara manusia dengan kita tegur, dengan kita keras, dengan kita berbagai cara kita lakukan untuk membuat anak ini baik. Kadang tidak mampu kita lakukan. Kayak anakku kan udah gede-gede semua, yang kuliah lah dua-dua satu udah selesai, sisa satu. Dalam arti ada kebutuhan anak, ada sesuatu yang harus kita perbaiki secara manusia. Kita melihat firman Allah, kita mau merubah dia untuk menjadi agak sulit. Tetapi semua itu di sini Tuhan katakan, serahkanlah perbuatanmu pada Tuhan maka terlaksana segala rencana. Kita semua, aku, Sirma, si Tiur, Mei, kita semua dengan berbagai rencana, berbagai ini, dan ada yang masih dalam, kita masih belum ini, tapi Tuhan tahu semua. Tuhan katakan, serahkanlah perbuatanmu. Jadi apa yang kita lakukan tidak mampu untuk menolong kita, untuk mendapatkan sesuatu. Secara manusia oke lah kita pede. Tadi kita lihat tadi ada firman ya, kadang kita sombong itu adalah tadi aku juga mau bahas bahwa sombong itulah adalah awal kejatuhan. Jadi Tuhan ajarkan kita itu betul-betul Tuhan ajar yang baik. Kita apapun kita mau merubah sesuatu, anak, suami atau apapun kondisi yang kita hadapi, kita mau merubah itu, kita tidak mampu walaupun secara pendidikan, secara ini kita gagah, kita perkasa gitu, tapi kita tidak mampu jika kita berjalan sendiri, karena itu akan merupakan awal kejatuhan. Coba kita sombong, kita pede aja, oh ini, kita sombong ya. Tuhan katakan dalam firman, kesombongan adalah awal kejatuhan. Tadi kayaknya ada firman yang aku ini Bu, gitu. ayat 5. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh jadi dia tidak akan luput dari hukuman. Iya, ada. Jadi dalam arti kita semua memang Tuhan mau merubah kita jadi sebagai manusia, apalagi kalau kita tiap pagi ada di hadirat Tuhan ini, berarti
kita merupakan orang pilihan Tuhan, di mana Tuhan pilih kita untuk datang menyembah, untuk menolong kita merubah semua persoalan hidup yang ada, yang rumit, yang sulit, yang pusing, yang segala macam, mau merubah menjadi baik sehingga rencana kita terlaksana. Jadi untuk rencana kita terlaksana. Tetapi Tuhan katakan bahwa tadi firman itu serahkan perbuatanmu. Jadi apapun, mungkin merubah anak, semua kita tidak mampu, tetapi Tuhan mau supaya kita merendahkan hati, kita datang ke hadirat Tuhan, kita serahkan semua, kita tidak mampu, kita itu siapa sih? Kita itu adalah debu tanah. Tapi kalau kita hari ini kita gagah, kita jadi pegawai perindustrian, kita bicara, orang dengar kita ini. Itu karena Tuhan mengangkat kita sehingga kita bisa. Aku lihat kemarin teman-teman kita, anak-anak Tuhan ada 4 yang dilantik. Tuhan mengangkat. Jadi kita bersyukurlah atas semua itu ya. Dan satu yang kita pegang, serahkan semua perbuatan kepada Tuhan, maka terlaksana segala rencana. Tadi yang Firman baca itu tadi adalah ada firman yang katakan tadi adalah di bawah itu kesombongan itu adalah awal kejatuhan. Jadi apapun kita sudah di-upgrade, kita udah tinggi, kita udah diangkat, Tuhan katakan ingat jangan sombong, karena sombong itu adalah awal kejatuhan. Jadi apapun kemampuan kita, Tuhan katakan bahwa mengucap syukur kita bisa. Itu bukan karena kita, tetapi karena Tuhan membuat kita bisa. Tuhan mengupgrade kita, Tuhan mengangkat kita. Sehingga kalau kita bisa, apa yang kita katakan, puji Tuhan. Karena Tuhan kita bisa melakukan semua ini. Bukan karena kita mampu, tetapi Tuhan memberikan kemampuan. Dan di situ apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita raih, sesuatu yang sangat tinggi, apa yang harus kita katakan, puji Tuhan. Karena Tuhan aku bisa melakukan semua. Jadi hormat, puji, sembah semua yang tinggi, semua yang gagah, semua yang bagus, semua kita kembalikan kepada Tuhan, karena itu milik Dia. Sehingga kita jangan pede-pede seperti tadinya, kita pikir jalan kita lurus, tahu-tahu menuju maut. Jadi Tuhan mau supaya kita tetap berpegang pada Tuhan, apapun persoalan kita datang. Apapun, sulit apapun, Tuhan itu Allah. Dia punya kuasa, dia mampu untuk merubah, yang mati pun bisa sembuh, yang bisa bangkit dan segala macam. Yang tidak bagus pun, kalau kita tidak percaya, kita lakukan dan kita lihat kuasa Tuhan untuk menolong kita dalam setiap perbuatan kita, sehingga nama Tuhan tetap dipuji, ditinggikan, dipermuliakan. Mungkin hanya itu saja ya. Oke. Ini dari Erika. Dari satu pasal kita bisa lihat ya, Roh Kudus memberikan pengertian banyak buat kita semua. Saya juga percaya buat Sistiur sama Mei juga pasti ada yang didapat. Roh Kudus itu yang memberikan kita hikmat pengertian dari satu pasal ini. Pada yang dibagikan, Mei sama Sis? Kita berbagi. Semua punya persoalan dan menikmati kuasa Tuhan. Silakan kita berbagi, kita kuat, dan kita minta Tuhan berkati kita. Tuhan menyelesaikan semua persoalan. Tuhan pegang tangan kita sehingga kita tidak binasa. Itu aja. Oke, kalau tidak ada, kita siapkan hati kita untuk beberapa pokok doa ya, teman-teman. Saya udah bikin beberapa pokok doa. Kita masuk dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini, di mana kami boleh bersatu hati untuk mendoakan beberapa pokok doa yang kami mau sampaikan Tuhan. Kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit ataupun dalam pemulihan, yang kondisi saat ini Angel dalam pemulihan, kecelakaan kecil di kantor Tuhan, dari tempat parkiran. Terima kasih untuk seluruh penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kondisi yang waktu itu Angel alami Tuhan. Walaupun
dia sempat dirawat di rumah sakit, tapi kami percaya pertolongan-Mu melalui satpam, security yang ada, orang-orang yang ada di parkiran lantai 3, lantai 2, lantai 1, Engkau jaga, Engkau pimpin mereka Tuhan untuk boleh membawa Angel serta dokter-dokter yang sigap di Kementerian Perindustrian di klinik ini Tuhan untuk membawa Angel ke rumah sakit. Sungguh kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu Tuhan, penjagaan-Mu atas anak-Mu ini Angel Tuhan. Bapa, kami percaya melalui kejadian ini, Kau berikan banyak hal pengertian yang baru atas Angel Tuhan. Untuk dia boleh percaya atas setiap pemeliharaan dan penjagaan Tuhan. Kiranya pemulihan yang sempurna bagi Angel setiap tahap-tahap pengobatan yang akan dijalani, seluruh tubuh fisiknya itu mengalami pemulihan Tuhan. Tapi kami berdoa kiranya juga secara roh, Angel boleh mengalami pemulihan di dalam Engkau Tuhan. Dia boleh semakin dekat dengan Engkau, semakin mengasihi Engkau Tuhan. Lewat kejadian ini dia boleh tetap mengasihi Engkau Tuhan. Kami berdoa kiranya setiap pemulihan, kontrol berobat yang ada di kedepannya, Kau jaga. Begitu juga untuk mamanya yang boleh tiba di Jakarta dengan selamat. Kau berikan dia kekuatan untuk merawat Angel selama 2-3 minggu ini Tuhan. Terima kasih juga kami berdoa untuk pemeliharaan yang Engkau jaga, Engkau berikan atas Mas Yosef, atas pemulihan dari matanya yang saat ini masih dalam kondisi pemulihan pasca operasi. Bapa, biarkan anak-Mu ini Tuhan semakin dalam kehidupannya boleh semakin dekat dengan Engkau, semakin karib dengan Engkau Tuhan. Dia boleh mencari wajah-Mu hari lepas hari, dan terlebih lagi mencari kebenaran firman-Mu Tuhan lewat segala hal yang dihadapi saat-saat ini. Biarkan dia boleh bergantung kepada Engkau sepenuhnya Tuhan. Kami percaya lewat kejadian ini banyak hal yang akan diperbaharui, banyak hal yang akan menjadikan dia semakin mengasihi Engkau Tuhan. Berkati keluarganya dalam kesehatan, jagaan-Mu sempurna atas keluarga ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang mungkin tidak kami tahu satu persatu dari kondisi pribadi ataupun keluarga ataupun ada pergumulan yang saat ini mungkin kami tidak tahu secara pasti Tuhan. Tapi kami berdoa pemeliharaan penjagaan-Mu sempurna atas setiap anak-anak-Mu di Kementerian Perindustrian Tuhan. Tidak satupun Engkau lepaskan dari rencana-Mu yang luar biasa, yang baik Tuhan, yang sungguh amat baik bagi kami Tuhan. Biar setiap anak-anak-Mu di Kementerian Perindustrian hari-hari ini, mereka boleh semakin mengarahkan hati dan pikirannya kepada Engkau Tuhan. Karena hari-hari ini semakin jahat. Biar setiap anak-anak Tuhan boleh bertahan dalam proses yang Engkau berikan, dalam setiap pembelajaran yang Engkau berikan Tuhan. Hingga pada akhirnya kami bertemu dengan Engkau Allah yang kekal Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati teman-teman kami juga yang berulang tahun. Terima kasih untuk satu kesempatan yang Kau berikan bagi rekan-rekan kami yang berulang tahun di bulan Agustus ini Tuhan. Ada beberapa yang kami kenal Tuhan, ada Bang Erik, Bang Agus, ada Agustina, Tuhan ada Raja, dan teman-teman kami lain yang berulang tahun di bulan Agustus. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu tercurah, pemeliharaan-Mu tercurah, Kau yang jaga setiap masa depan mereka Tuhan. Dalam setiap pergumulannya mereka juga boleh menang. Dalam setiap proses yang Kau berikan juga mereka boleh jalani seluruhnya dengan baik. Dan terlebih lagi Engkau bersuka atas setiap mereka Tuhan. Atas waktu yang Kau berikan hari-hari ini. Biar mereka boleh semakin mengasihi Engkau. Mereka semakin boleh mencari wajah-Mu, mencari kebenaran firman-Mu. Mereka boleh semakin rindu akan hadirat-Mu Tuhan hari lepas hari. Terima kasih Bapa dalam setiap pergumulan-pergumulan mereka, baik dalam pekerjaan, keluarga, pelayanan mereka. Berikan mereka hikmat Tuhan, mereka boleh melakukan yang terbaik. Mereka boleh menjadi kesukaan-kesukaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kita sekarang mau berdoa untuk pegawai yang promosi, ada 4 orang ya. Kemudian Kementerian Perindustrian dan jajarannya, semua anak-anak Tuhan yang menjabat, kiranya Tuhan jaga dan lindungi. Silakan Sistiut. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami
berempat bersatu hati ya Tuhan, mendoakan untuk rekan-rekan kami ya Tuhan yang baru saja mendapatkan promosi kemarin dilantik ya Tuhan, yaitu Mbak Alexandra Ari Cahyani Ya, sebagai Kabak TU pimpinan di Biro Umum Tuhan, lalu itu Marjuki Sinambela sebagai Kepala BSPJI Banjarbaru Tuhan, lalu Saudari Elsa Ramirez Monica Ambarita sebagai Kepala Bagian Pengelolaan BMN di Biro Keuangan Tuhan, dan juga eh, Saudari Rika Arti Tuhan sebagai Kabak Hukum dan Kerjasama di Sesdirjen Agro ya Tuhan. Berkatilah Tuhan, biar kiranya Tuhan Engkau membantu mereka ya Tuhan dalam melaksanakan tugas-tugas mereka ya Tuhan di jabatan yang baru yang Tuhan percayakan kepada mereka berempat ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan mereka senantiasa mengandalkan Tuhan dalam mengerjakan tugas-tugasnya Tuhan. Eh, Biar kiranya Tuhan mereka senantiasa eh, apa memberikan kontribusi yang baik ya Tuhan untuk eh, Kementerian Perindustrian ini ya Tuhan, dan berkatilah Tuhan apa yang mereka perkatakan, perbuat ya Tuhan, biar kiranya itu seturut dengan kehendak Tuhan saja. Dan juga berkatilah ya Tuhan, jauhkan juga Tuhan eh, semua anak Tuhan yang ada di Kementerian Perindustrian Tuhan, mulai dari pejabat eselon 1, 2, 3 Tuhan, 4, yang Tuhan berikan kepercayaan di jabatan mereka masing-masing ya Tuhan. Berkatilah Tuhan Pak Ignatius Warsito, Pak Adi Panjangan, eh, Bu Mary, eh, lalu Bu Noni, eh, lalu Mas Eko Nugroho, terus Pak Ian, lalu Pak Ian Sibarang, lalu eh, Bu Ratna, Bu Ratna ya, Wardani ya Tuhan, lalu hmm, yang lainnya Tuhan, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan mereka semua Tuhan, kiranya roh takut akan Tuhan senantiasa menyertai mereka ya Tuhan. Tuhan yang mau pimpin mereka Tuhan dalam menjalankan tugas-tugas mereka Tuhan, untuk memajukan industri ya Tuhan di bagian mereka masing-masing ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan eh, Engkau eh, pimpin mereka dan sertai mereka ya Tuhan, dan mereka senantiasa mengandalkan Tuhan saja, dan Tuhan jauhkan mereka dari perbuatan-perbuatan eh, yang Tuhan Tuhan tidak tidak suka ya Tuhan. Biar kiranya mereka Tuhan mereka senantiasa tahan uji ya Tuhan, mereka dapat menuntaskan tugas-tugas mereka dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah kesehatan pada mereka Tuhan, panjang umur dan kesabaran Tuhan dalam memimpin anak buahnya Tuhan, juga dalam menjalankan tugasnya ya Tuhan ke depan ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, berkatilah juga kami berempat ya Tuhan, dalam pekerjaan kami masing-masing ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan eh, kami juga bisa memberikan kontribusi yang baik ya Tuhan di tempat kerja kami masing-masing ya Tuhan. Semuanya juga untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Eh, Kiranya Engkau yang berkenan memberkati eh, karir kami ke depan ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, semuanya Tuhan 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 sudah tetapkan ya Tuhan. Tuhan akan memberkati kami, menjadikan kami eh, kepala dan bukan ekor.
Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati juga Tuhan Menteri Perindustrian ya Tuhan, yang tinggal 1 tahun lagi ya Tuhan untuk memimpin kementerian kami ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau berkenan memberkati beliau ya Tuhan, agar kiranya di sisa waktu yang sebentar ini Tuhan, kiranya beliau bisa mengarahkan kami semua anak buahnya Tuhan, biar kiranya Tuhan semua rencana kerja, eh, kegiatan, program prioritas nasional maupun prioritas Kementerian Perindustrian bisa terlaksana dengan baik ya Tuhan. Industri 4.0, lalu apa, eh, kegiatan P3DN, lalu kegiatan-kegiatan yang lainnya Tuhan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu ya Tuhan, biar kiranya itu semua ya Tuhan eh, dapat benar-benar memberikan dampak ya Tuhan untuk kemajuan perekonomian, kemajuan industri. Kami bisa menjadi negara industri yang tangguh Tuhan di tahun 2035 ya Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan, layakkan kami semua ya Tuhan, biar kiranya kami bisa menjadi perpanjangan Tuhan secara tidak langsung untuk kemajuan negara kami ini Tuhan. Berkati ya Tuhan, agar negara Indonesia ini bisa menjadi negara yang maju ya Tuhan, yang bisa berdaya saing Tuhan di tingkat dunia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya juga Engkau berkenan ya Tuhan, agar kiranya Tuhan tantangan untuk Kementerian Perindustrian Tuhan eh, dalam hal anggaran juga bisa 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 teratasi ya Tuhan. Nantinya kami dapat menjalankan tugas-tugas kami dengan baik, dengan maksimal ya Tuhan, walaupun anggaran eh, membatasi untuk eh, melakukan yang yang baik, yang besar ya Tuhan, tapi kiranya Engkau yang membantu kami dalam menjalankannya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-berkat-Mu. Terimalah doa kami yang jauh dari sempurna ini, yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan Bu Erika. Haleluya. Segala puji, hormat, dan sembah hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih atas pagi hari ini. Terima kasih atas hidup hari ini. Kalau kami masih hidup, kami mengucap syukur atas kehidupan yang Engkau berikan ini. Engkau jamah kuduskan kami untuk melakukan apa yang terbaik. Karena kami tidak bisa melangkah sendiri tanpa Engkau. Pegang tangan kami untuk melewati semua. Dan kami berhasil, bukan kami tetapi kami, yaitu Engkau telah memberikan bagi kami wadah, yaitu Binro Kris. Kami mengucap syukur Binro Kris ini Engkau berikan bagi kami, sehingga kami saling mendoakan, kami saling mendengarkan firman kebenaran, kami saling memuji memuliakan, kami saling menyatakan kebenaran, dan kami boleh menjadi terang bagi sesama kami. Kami mengucap syukur Tuhan, dimanapun kami berada, berikan Tuhan Yesus di depan kami, kami bersembunyi di belakang salib. Terima kasih atas kehidupan hari ini, kami masih bernapas dan kami mengucap syukur. Semua tidak kami beli napas ini, kami tidak beli O2, tetapi di dalam nama Yesus kami mengucap syukur atas hidup ini. Engkau menuntun hidup ini dan Engkau sendiri menjadi yang terdepan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Jangan biarkan kami melangkah sendiri, tetapi pegang dan kami akan melewati. Apalagi kami doakan buat wadah Binro Kris ini, Engkau jamah baik dari pemimpinnya, Engkau jamah sampai semua anggota-anggotanya, Engkau jamah Tuhan.
Engkau jamah hati kami, bersihkan hati kami. Engkau jamah pikiran kami, bersihkan pikiran kami. Engkau ampuni dosa-dosa kedagingan kami, Engkau ampuni. Dan kami mengucap syukur, Engkau menciptakan kami untuk menjadi orang-orang pilihan-Mu. Dan berikan kami semua terlindungi menjadi orang pilihan. Dan kami bukan termasuk orang-orang yang orang fasik diciptakan untuk hari-hari yang hari-hari kecelakaan. Kami mohon di dalam nama Yesus, tutup bungkus, bersihkan kami, kuduskan kami untuk kami boleh melakukan aktivitas di wadah Binrokris kementerian ini. Engkau jamah baik dari menteri, baik Pak Warsito sebagai pengarah bagi kami, begitu juga Pak Adi, begitu direktur-direktur yang ada, begitu juga wadah Binrokris ini, baik Sirma juga sendiri, baik kami semua pendoa-pendoa ini. Engkau jamah dan kuasai, bersihkan kami, terangi kami sehingga kami boleh menjadi terdepan, karena yang paling depan dari kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Perlengkapi kami dengan perlengkapan senjata Allah. Ampuni kami, bersihkan, kuduskan pikiran, hati, tubuh, jiwa ini. Kaki, tangan, segala organ tubuh kami Engkau kuduskan. Dan Engkau bersihkan, dan Engkau di depan. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati kami semua. Dan Engkau sendiri mengangkat kami. Engkau menolong, bukan jadi ekor tetapi menjadi kepala. Kami tahu bahwa Engkau adalah kepala. Dan kami merupakan bait Allah, tubuh ini bait Allah. Engkau kuduskan semua sehingga kami menjadi kuat untuk berjalan melangkah. Di dalam nama Yesus, berkati Binrokris ini. Program-program yang ada Engkau menyertai supaya apapun boleh terlihat, dan bukan terlihat saja tetapi boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati semua. Dari yang atas sampai terbawah, Tuhan berkati, kuduskan sehingga semua kudus untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba datang dan doakan untuk panitia Natal ini. Kami kadang merasa bangga karena kami menyatakan bahwa kami ada di kementerian itu. Dan itu kadang kami datang lewat perayaan Natal, perayaan Paskah, dan kebaktian-kebaktian yang ada. Engkau menyertai dan memberkati. Bahkan waktu kami untuk berdoa, kami hidupkan kembali. Dulu kami pernah berdoa bersama senior-senior kami. Kami tidak punya wadah Zoom ini, tetapi kami datang 2-3 orang berkumpul, kita doa buat kementerian. Terima kasih. Engkau berkati juga Sirma, Engkau berkati Tiur, Engkau berkati Mei, Engkau berkati hamba, bahkan Engkau berkati mereka semua yang selalu kadang datang di dalam doa ini. Hamba tahu ini baru 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, tetapi di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sendiri yang akan menambahkan. Kami tidak memanggil, tetapi Tuhan yang memanggil, dan Tuhan akan menambahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menyertai panitia Natal ini, kami akan bekerja dan kami akan menyatakan bahwa kami ada Yesus Kristus kepala. Dan kami akan memuji, meninggikan, memuliakan di hari kelahiran Tuhan Yesus. Kami dalam perayaan, kami minta supaya Tuhan kuduskan semua melakukan panitia-panitia yang terbentuk ini. Engkau jamah hati mereka. Mereka bekerja dengan hati. Jangan mereka memikirkan duit dan memandang duit, dan bahkan mereka mengambil dari duit itu. Dalam nama Yesus, ikat belalang-belalang pelahap ini. Dalam nama Yesus, patahkan kuasanya. Jamah hati kami hati yang bersih. Jamah pikiran kami pikiran yang bersih. Kuduskan semua organ tubuh kami untuk melakukan pekerjaan. Sehingga kalau kami tampil, bukan kami, Tuhan Yesus di depan. Dan semua orang akan mengucap syukur dan mendapatkan dan merasakan Tuhan Yesus itu ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Panitia-panitia yang terbentuk, Engkau memberkati panitia Dana,
Hamba termasuk di dalam Mbak Sirma dan semua yang ada Andro. Tuhan jamah kami semua untuk duduk bersama dan menyelesaikan TOR untuk memberikan, dan Engkau siapkan siapapun yang akan memberikan kami duit dalam nama Yesus. Engkau siapkan perusahaan-perusahaan. Hamba tahu karena orang fasik sendiri Engkau ciptakan untuk kecelakaan. Tetapi Engkau pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau siapkan perusahaan-perusahaan yang kami akan memberikan. Tuhan jamah sehingga semua ini berjalan lancar. Sehingga pada saatnya nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan, dan semua orang melihat Yesus patut dipuji, disembah, dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati panitia Natal, pencari dana Engkau berkati. Engkau kuduskan jamah hati kami, hati yang kudus untuk melakukan pekerjaan-Mu. Hamba doakan juga panitia perlengkapan, Engkau jamah mereka. Ikat kuasa-kuasa lain, belalang pelahap Engkau ikat sehingga mereka tidak kerja mencari duit. Dalam nama Yesus, Engkau berkati mereka untuk mereka boleh bekerja buat Tuhan. Karena Tuhan yang akan ditinggikan dan dipermuliakan. Hamba doakan buat panitia dekorasi dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah mereka supaya mereka bekerja dengan baik dan mereka boleh melakukan yang terbaik. Berikan mereka semua, ikat kuasa-kuasa belalang pelahap yang mau memakan atau mengambil keuntungan. Tuhan jamah sehingga mereka punya hati yang baik, mereka memberi bukan mengambil. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati panitia dekorasi, siapapun yang turut bekerja, Engkau berkati mereka sehingga mereka bekerja dengan hati dan tenaga dan semua yang Tuhan berikan, mereka bisa bekerja dengan baik. Hamba doakan panitia konsumsi, Engkau jamah mereka sehingga mereka boleh mendapatkan konsumsi yang baik, konsumsi yang menyenangkan semuanya. Tuhan berkati dan Tuhan siapkan dana untuk konsumsi yang biasa sangat besar. Engkau jamah sehingga kami bisa membeli makan minum dan kuduskan semua panitia supaya bekerja dengan baik. Hamba datang dan hamba doakan juga Tuhan buat transportasi. Engkau jamah supaya siapapun yang mau datang boleh ikut bersama-sama. Terima kasih, Engkau kuduskan semua. Panitia apa lagi aku lupa. Acara Natal Anak. Tuhan Yesus, panitia Natal Anak, Engkau jamah sehingga anak-anak ini boleh senang. Bukan mereka datang untuk senang-senang, tetapi mereka mendengarkan firman kebenaran. Bukan oleh karena hadiah-hadiah Tuhan ikat dan patahkan. Kami selalu memberikan yang menyenangkan tetapi melupakan Engkau. Tuhan jamah sehingga mereka tidak fokus untuk memberikan menyenangkan anak-anak itu, terutama harus menyenangkan Tuhan. Jamah supaya anak-anak ini lewat Natal Anak ini mereka bukan melihat hadiah tetapi mereka mendapatkan cerita yang menggugah hati mereka untuk mereka tanamkan Tuhan Yesus yang terbesar di dalam hati mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan rubah segala konsep yang membuang-buang duit dan tidak mendapatkan sesuatu yang pentingnya, itu pengenalan akan Tuhan Yesus. Jamah mereka, jamah siapapun panitia, ikat belalang pelahap sehingga mereka tidak mencari keuntungan. Dalam nama Yesus patahkan kuasa-kuasa. Dalam nama Yesus patahkan kedagingan ini. Dalam nama Tuhan Yesus selamatkan mereka semua supaya bekerja dengan hati dan pikiran yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami doakan buat panitia acara. Tuhan, acara membutuhkan banyak duit. Engkau siapkan semua. Bahkan Engkau juga siapkan siapa-siapa yang menjadi itu dan siapa-siapa juga yang harus tampil, siapa-siapa juga yang harus meninggikan Engkau. Engkau jamah dan pendeta atau pastor Engkau siapkan. Siapa yang Tuhan pilih untuk melakukan, bukan karena kami punya kuasa untuk menentukan, tapi dalam nama Tuhan Yesus Engkau memilih siapa yang harus
tampil dan siapa yang harus dinyatakan kebenaran dan kuasa, karena Tuhan memakai orang yang sudah Tuhan siapkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur masih ada yang lain yang mungkin panitia-panitia lain atau yang membantu security atau yang membuat keamanan, semua Tuhan jamah semua, bahkan menteri di dalam nama Tuhan Yesus Engkau ikat dia sehingga dia ada di kantor. Dalam nama Yesus dia minta Desember, dalam nama Yesus Tuhan jamah dia supaya dia boleh ikut dan boleh nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Kami tahu bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat dunia, sehingga mereka semua yang muslim juga mengerti dan tahu bukan karena semua yang ditanamkan, tetapi keselamatan daripada Tuhan Yesus boleh diterima buat seisi dunia ini. Terima kasih Tuhan, Engkau kuduskan kami yang ada berempat ini. Kami mendoakan semua Tuhan jamah, berikan tenaga, kekuatan, kuasa Allah roh Tuhan, kekuatan dari sorga, berikan segala macam apapun Engkau jamah. Anak-anak semua Engkau kuatkan, Engkau upgradekan semua, Engkau menuntun kemuliaan biar kami naikkan dan kembalikan hanya bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Haleluya. Kami untuk berdoa untuk ibadah bulanan kita dari setiap bulannya, setiap koordinator yang menangani, terutama untuk ibadah bulanan kita berikutnya yang dikoordinir oleh Ilmate. Silakan, Mei. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Kami masih bisa bangun pagi dengan segar dan berkumpul dalam Zoom ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Ya Tuhan Yesus, kami ingin berdoa Tuhan untuk ibadah bulanan kami, kebaktian rutin kami Tuhan yang akan kami laksanakan September nanti untuk teman-teman di Jen Ilmati Tuhan sebagai koordinatornya Tuhan. Biarlah Tuhan yang membimbing dan melancarkan nantinya Tuhan untuk teman-teman kami tersebut agar acara kami itu bisa kami laksanakan Tuhan dengan baik tanpa kendala yang berarti dari persiapan hingga pelaksanaannya. Pimpinlah kami juga Tuhan untuk setiap harinya Tuhan agar biarlah kehendak-Mu Tuhan yang terjadi atas hidup kami masing-masing Tuhan, biar nama-Mu saja Tuhan yang kami permuliakan dan kami tinggikan. Ya Tuhan Yesus, setelah ini biarlah Tuhan kami akan kembali lagi Tuhan, beraktivitas kembali, biarlah Engkau Tuhan yang melancarkan dan akan tetap menemani kami juga di hari-hari berikutnya. Ya Tuhan, begitu banyak Tuhan permintaan kami, begitu banyak Tuhan kebutuhan kami, tapi biarlah Tuhan itu semua kami percaya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus pasti Engkau akan mencukupkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus juga atas berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan sampaikan kepada kami, dan biarlah Tuhan yang menghapuskan dosa-dosa kami Tuhan, agar dosa-dosa kami tersebut tidak menjadi penghalang Tuhan untuk berkat-berkat yang akan Kau curahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk selanjutnya Tuhan, kami akan serahkan lagi kepada kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini kami boleh bawa beberapa pokok doa kami. Kami percaya Engkau yang mendengar dan mengerti seluruh pergumulan-pergumulan kami Tuhan. Tapi terlebih lagi ajar kami untuk semakin dekat lagi dengan Engkau, semakin mengasihi Engkau, menghormati Engkau dengan layak dalam segala hal, perkataan, pikiran, dan tindakan kami Tuhan. Kami berdoa untuk kami yang boleh hadir pada pagi hari ini, untuk Bu Erika dalam segala pergumulannya dalam keluarga, dalam segala perjuangannya dalam Engkau Tuhan. Kau berikan dia kekuatan hikmat dalam melakukan segala banyak hal, hikmat yang baru, hikmat yang berasal daripada Tuhan tercurah atas Bu Erika, dan kekuatan yang baru selalu hadir, selalu ada hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapak. Begitu juga untuk Tiur yang boleh menjadi di keluarga sebagai seorang istri, seorang ibu yang menangani di keluarga ini Tuhan. Berikan dia hikmat, kekuatan, pengharapan yang baru
sukacita yang berasal daripada Tuhan. Dia boleh menjalani segala banyak hal hari lepas hari, biar dia boleh melakukan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Baik dalam pergumulannya, dalam hal anak, dalam hal pekerjaan, dalam hal pelayanan di dalam Engkau Tuhan. Berikan dia hikmat-Mu yang baru Tuhan, pengertian-pengertian yang baru. Dan dia boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Dia semakin kuat di dalam Engkau menjadi kesukaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat Mei. Engkau pakai dia sebagai alat dan alat kerajaan-Mu Tuhan, di tempat dia boleh bekerja, tempat dia boleh beribadah, tempat dia boleh bersosialisasi. Jadikan dia terang dan garam-Mu Tuhan, dimanapun dia berada, dia boleh menjadi berkat. Kami bersyukur Tuhan untuk kesetiaan Mei dalam pelayanannya di Binrock Kris Tuhan. Kami percaya Engkau yang taruh lebih lagi. Engkau percayakan banyak hal di dalam pelayanan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang sertai dia, Engkau yang jaga dia dalam setiap pergumulan-pergumulan apapun yang dia alami Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan yang terbaik, yang luar biasa bagi Mei Tuhan. Berikan kesehatan bagi keluarganya, bagi orang tuanya, bagi saudara-saudaranya Tuhan. Dia juga boleh mengalami kekuatan, kesegaran yang baru di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kami boleh berdoa sampai waktu ini Tuhan, dan kami mau tutup doa kami ini dengan doa yang diajarkan oleh-Mu Tuhan. Kami mau bawakan doa ini bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Bu Erika boleh doa, tutup dalam doa untuk doa berkat juga Bu Erika. Kenapa sorry? Tutup dalam doa Bu Erika. Tutup doa. Ya. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendoakan doa Bapa kami, doa yang sangat sempurna. Kami mengucap syukur Tuhan atas hidup hari ini. Kalau kami hidup bukan karena kami, tetapi Tuhan membangunkan kami, memberikan tenaga, kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, sukacita surga penuhi hidup kami. Dan berikan Tuhan di depan kami, kami melangkah bersama keluarga kami, baik suami dan anak-anak kami. Begitu juga Engkau menuntun Mei ini, Engkau tuntun rancangan-rancangan apapun. Dia masih muda dan Tuhan menyertai dia. Tuhan siapkan yang terbaik buat dia, berkati dan kuduskan anak ini. Kuduskan dia di dalam nama Tuhan Yesus. Kami meminta Tuhan punya rancangan masa depan bagi Mei, Tuhan jamah. Tuhan punya rancangan masa depan bagi Tiur, Tuhan jamah. Suami dan anak-anaknya Engkau jamah, kuduskan. Dan anaknya Tuhan Engkau berikan anaknya. Engkau sendiri menjadikan dia baik dan nyatakan sebagai kesaksian hidup bagi kami masing-masing. Hamba doakan juga buat Sirma, Engkau jamah dia, suami dan anak-anak. Dia rencana buat mendapatkan sesuatu lagi mungkin Tuhan. Engkau jamah Tiur dan Sirma supaya mendapatkan seorang. Jika Tuhan berkenan memberikan mereka seorang anak laki-laki, dalam nama Tuhan Yesus Engkau siapkan dan nyatakan, Engkau memperhatikan mereka melayani-Mu dengan sungguh. Engkau berkati teman-teman hamba ini, adik-adik hamba ini, berkati mereka. Mereka kuat karena Tuhan Yesus di depan. Siapkan berkat bagi mereka, tuntun mereka. Begitu juga dengan Mei, Tuhan jamah. Hamba juga suami dan anak-anak Engkau jamah menyertai, sehingga semua anak-anak boleh berhasil dan mendapatkan kesejahteraan mereka. Tuhan jamah mereka, kuduskan. Hamba juga berikan kekuatan bagi hamba dan suami dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kekuatan
kekuatan bagi kami. Berkati kami yang berdoa ini. Kami mendoakan mereka semua. Kami doakan bangsa dan negara ini. Engkau kuatkan bangsa Indonesia ini. Bahkan Engkau sendiri. Kami doakan janda, balu, yatim, piatu, fakir, miskin. Tuhan jamah mereka semua. Yang sakit Engkau tolong. Orang-orang yang tidak mampu, Tuhan Engkau berikan kehidupan bagi mereka. Kami percaya, kami Engkau telah pilih dari kegelapan menjadi terang. Engkau sendiri kuduskan kami sehingga kami tidak jatuh dan binasa. Tuntun kami, pegang tangan kami untuk kami melangkah bersamamu. Karena Engkau adalah kepala dan Engkau di depan kami. Segala puji, hormat dan kemuliaan. Firman yang kuda kami dengar, Engkau tanam dalam hati kami. Supaya kami pegang, kami berjalan bersama Tuhan Yesus. Rancangan kami, rencana kami akan berhasil. Di dalam nama Yesus nyatakan itu semua. Dan Engkau juga jamah kami sehingga tidak sombong. Karena kesombongan adalah awal kejatuhan. Engkau jamah kami, berikan apa yang kurang dari kami, apa yang kurang dari anak kami, apa yang kurang dari suami kami, apa yang kurang dari anggota-anggota kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sendiri memberikan sesuai rencana dan Engkau kuduskan kami. Kalau semua yang membawa kepada kematian, Engkau sendiri tolak semua karena Engkau di depan kami. Engkau merancangkan masa depan yang indah bagi kami. Karena ada firman yang katakan bahwa aku mempunyai rancangan masa depan bagi kami. Kamu yaitu rancangan damai sejahtera. Engkau berikan bagi anak-anak kami semua berhasil. Engkau berikan suami kami, Engkau berikan teman kami, Engkau berikan teman hidup. Engkau berkati dan tuntun teman-teman kami yang belum menikah. Engkau siapkan yang terbaik. Engkau sendiri yang menyiapkan, jangan kami Tuhan. Terima kasih atas hidup hari ini. Terima kasih atas hari ini. Kuduskan kami semua untuk berjalan melangkah bersamamu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua firman-Mu dan kami mau mengucap syukur. Biarlah ibadah kita ini kami tutup di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kuduskan hidup kami karena Engkau adalah kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. 1, 2, 3.